warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian pada hari ini. Baik, semuanya hadir ya. Selanjutnya di pertemuan pertama kita kali ini, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah pergi ke sebuah kantor? Apa yang kalian lihat di dalam sebuah kantor? Ya, jika kalian menjawab laptop, komputer, itu termasuk salah satu alat teknologi perkantoran. Mengapa Ibu bertanya hal tersebut? Karena di pertemuan pertama kita kali ini, materi yang akan kita bahas itu mengenai teknologi perkantoran. Sebelumnya, ada yang sudah tahu teknologi perkantoran itu apa? Silakan, ya silakan. Ya benar, teknologi perkantoran adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu kegiatan perkantoran seperti mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Jadi materi kita pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office atau kantor maya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penggunaan otomatisasi perkantoran. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan otomatisasi perkantoran dan tujuan virtual office atau kantor maya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan ke dalam kegiatan perkantoran yang digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengelola, mengirim, memperbanyak, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan alat-alat kantor. Pembahasan kedua yaitu mengenai pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Untuk penggunaan otomatisasi perkantoran, yang pertama ada manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu orang yang menyumbangkan keahlian khususnya untuk pencapaian suatu tujuan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu sekretaris. Sekretaris adalah orang yang melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi atau surat menyurat dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat ada pegawai administratif, yaitu orang yang bertugas untuk sekretaris seperti mengoptimalisasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen. Tujuan otomatisasi perkantoran, yang pertama ada pendapatan lebih tinggi, yang kedua pemecahan masalah kelompok, yang ketiga pelengkap bukan pengganti, dan yang keempat yaitu percakapan tatap muka. Selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitu virtual office atau kantor maya. Virtual office atau kantor maya adalah ruang kerja yang berada di dunia internet, di mana seorang individu menyelesaikan tugas-tugasnya yang biasanya diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk layanan aplikasi perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Tujuan dari virtual office atau kantor maya tidak lain adalah efisiensi kerja
seperti efisiensi waktu, biaya, dan metode. Nah, itulah tadi penjelasan materi kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Baik, karena tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Mengapa virtual office atau kantor maya dikatakan ruang kerja yang berada di dunia internet? Yang tadi mendengarkan dan memerhatikan penjelasan Ibu pasti tahu. Ya, silahkan. Angkat tangan. Ya. Ya, benar. Ada yang lain? Jadi, virtual office atau kantor maya dikatakan ruang kerja yang berada di dunia internet karena virtual office atau kantor maya adalah suatu bentuk layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Jadi, dia dikatakan ruang kerja yang berada di dunia internet karena bekerja secara online. Pertanyaan terakhir dari Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Silakan salah satu dari kalian. Ya, ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Silahkan. Ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu teknologi perkantoran sangat berperan dalam kehidupan, terutama dalam perkantoran, yang sangat membantu dalam kegiatan-kegiatan kantor untuk mempermudah pekerjaan sehingga pencapaian tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Baik, Ibu kira cukup pembahasan kita pada hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian catat terlebih dahulu 5 soal yang Ibu tampilkan di depan. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Baik, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.